Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, Desolate Wind di sekitarnya telah membentuk tornado hitam besar yang menghubungkan langit dan bumi. Tornado ini berkeliaran, terkadang terjalin, terkadang terpisah, menutupi langit dan bumi. Sejauh mata memandang, itu adalah hamparan kegelapan yang luas. Tidak mungkin melihat apapun. Han Li berada di perisai hitam yang dibentuk oleh air Frozen Bed. Dia bolak-balik di antara tornado dan berusaha untuk tidak menyentuh secara langsung. Pada saat yang sama, dia berkonsentrasi pada pernapasannya dan menjaga laut kesadarannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dingin yang terkandung dalam tornado ini. Bahkan dia tidak mau menanggungnya secara langsung. Meskipun dia masih bergerak maju, kecepatannya telah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Raungan hantu penghisap jiwa di sini juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia bisa menahannya, dia tidak berani menyebarkan indera ilahinya keluar dari tubuhnya. Kekuatan kesadaran ilahi adalah perpanjangan dari roh. Ketika kesadaran ilahinya menyentuh Desolate Wind di sekitarnya, hantu yang melolong tertiup angin memiliki dampak yang lebih besar padanya. Untungnya, dia masih memiliki mata roh jernih. Matanya bersinar dengan cahaya biru, sehingga dia bisa dengan jelas merasakan pergerakan angin dingin di sekelilingnya tanpa kesadaran ilahi. Kalau tidak, dia takut dia tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. Tornado hitam besar menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Han Li memutar tubuhnya dan menghindari tornado seperti ikan yang gesit. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam keluar dari tornado dan langsung menuju Han Li. Itu sangat cepat, seperti kilat hitam. Meski bayangan hitam itu cepat, reaksi Han Li lebih cepat. Dia menyatukan jari-jarinya dan melambai. Sword Ki berwarna cian cerah diluncurkan dan secara akurat memotong bayangan hitam. Bayangan hitam itu dipotong menjadi 2 oleh pedang Ki. Ki hitam di permukaan menghilang, memperlihatkan bentuk asli di dalamnya. Itu adalah ular aneh berwarna hitam pekat. Ular itu panjangnya sekitar 3 meter, dengan kepala berbentuk segitiga. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan memancarkan aura dingin yang sangat kuat. Matanya merah tua dan terlihat sangat dingin. Setelah dipotong menjadi 2, ular itu tidak mati. Kedua bagian tubuhnya terpelintir dan menyatu seolah-olah tidak terluka. Namun, aura dingin yang dipancarkannya telah banyak melemah. Ketika Han Li melihat ini, jejak keterkejutan muncul di matanya. Setelah ular hitam pulih, ia tidak lari. Itu mendesis aneh dan matanya bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih ganas. Tampaknya tidak terlalu cerdas. Itu memutar tubuhnya lagi dan berubah menjadi bayangan buram, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, monster hitam muncul di belakang Han Li dari udara tipis dan menelannya utuh. Han Li tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Fluktuasi spasial meletus di udara di atas ular hitam, dan tangan biru besar muncul dari udara tipis sebelum meraih ular itu seperti kilat. Ular hitam itu ditangkap oleh tangan hijau. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak dapat membebaskan diri. Ini adalah, Han Li memandangi ular hitam yang aneh itu dan mengerutkan kening. Ular ini sepertinya monster yang terkondensasi dari aura dingin tempat ini. Itu tidak memiliki tubuh fisik dan sangat berbeda dari binatang iblis biasa. Untuk menyeberangi lembah Luo Po Feng, dia telah menemukan banyak buku kuno tentangnya. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa ada beberapa lunar beast aneh yang tinggal di kedalaman lembah Luo Po Feng, dan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ular hitam aneh ini pasti yang disebut lunar beast. Tangan Han Li bergerak, dan tangan Cian itu tiba-tiba mengepal. Ular hitam itu hancur dan meledak, berubah menjadi awan gas hitam. Namun, asap hitam tidak menghilang. Sebaliknya, ia menggeliat seperti makhluk hidup dan berkumpul kembali. Wajah Han Li tenggelam dan dia menjentikkan jarinya.
Busur listrik emas keluar dari jarinya dan mengenai asap hitam dalam sekejap. Itu adalah petir iblis ilahi. Meretih. Asap hitam sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya dan segera bubar. Jeritan samar keluar dari asap hitam. Kemudian, itu menghilang dan menghilang. Wajah Han Li rileks saat melihat ini. Namun, dia tidak tinggal lama di sini dan terus terbang ke depan. Ular hitam yang aneh ini seperti sebuah kesempatan. Dari waktu ke waktu, beberapa lunar beast akan muncul dari angin dingin dan menyerangnya. Lunar beast ini tidak terlalu kuat, tetapi tubuh mereka bisa berubah antara nyata dan ilusi. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, petir iblis ilahi Han Li mampu menahan lunar beast ini. Jadi, tidak terlalu merepotkan baginya untuk berurusan dengan mereka. Hah! Han Li mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya saat dia terbang. Jumlah pilar raksasa angin dingin di sekitarnya tiba-tiba berkurang, dan pilar tornado hitam yang awalnya padat di bidang penglihatannya sekarang jarang, dan skalanya juga jauh lebih kecil dari sebelumnya. Han Li terkejut, tapi dia tidak berhenti dan terus bergerak maju. Semakin dia bergerak maju, semakin sedikit pilar angin dingin. Pada akhirnya, mereka benar-benar menghilang. Angin dingin bersiul telah menghilang, dan hanya ada kabut hitam samar di depan matanya. Itu dengan lembut melayang di udara. Perasaan dingin di sekitarnya juga sangat berkurang. Lunar beast juga menghilang tanpa jejak. Dengan angin dingin yang hilang, ratapan hantu dan lolongan serigala tidak lagi terdengar. Seolah-olah tempat ini adalah daerah sepi yang dipenuhi kabut hitam. Apakah aku melewati Desolate Wind Scarring Wind? Han Li berpikir. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia hanya berada di Desolate Wind Scarring Wind kurang dari setengah bulan. Tidak mungkin dia bisa melewatinya. Dia pasti masih berada di Desolate Wind Scarring Wind. Dia takut dia telah mencapai area khusus. Sayang sekali dia tidak menemukan banyak catatan tentang Desolate Wind Scarring Wind. Han Li merenung sejenak, cahaya hijau di tubuhnya menebal dan dia terus terbang ke depan. Namun, kecepatan terbangnya sedikit menurun. Pada saat yang sama, matanya berkedip dengan cahaya biru saat dia mengamati sekelilingnya. Dia terbang selama setengah hari. Lingkungannya masih dipenuhi kabut hitam. Namun, semakin jauh dia pergi, semakin tebal kabutnya. Pada akhirnya, kabut itu begitu tebal sehingga tampak padat. Pada titik ini, bahkan dengan mata roh jernihnya, dia tidak bisa melihat jauh. Apalagi kabut tidak lagi setenang sebelumnya. Suara aneh dan tajam mulai muncul, terdengar seperti tangisan anak kecil. Meskipun suaranya tidak keras dan kadang-kadang bahkan samar-samar terlihat, jauh lebih kuat daripada ratapan hantu dan lolongan serigala sebelumnya. Han Li mengangkat alisnya. Sepertinya dia telah mencapai area baru. Dia melambat sedikit lagi. Pada saat yang sama, matanya berkedip dan menembakkan cahaya biru sepanjang 2 kaki untuk memeriksa sekelilingnya. Setelah melakukan perjalanan jauh dalam kabut hitam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan matanya melihat ke depan. Suara gemuruh datang dari depan. Kabut hitam yang diam-diam bergulir tiba-tiba mulai bergulir dengan keras. Suara itu semakin keras dan keras. Kabut di sekitarnya bergulung semakin keras. Pada akhirnya, tiba-tiba mendidih seperti air di dalam panci. Alis Han Li semakin berkerut. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus bersembunyi di belakang atau ke samping. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba berputar dengan liar, dan pusaran yang sangat besar muncul di depannya. Dia tidak bisa melihat seluruh pusaran air. Dia bahkan tidak bisa melihat pusat pusaran air. Dia tidak tahu seberapa besar itu. Kekuatan hisap yang kuat terpancar dari kedalaman pusaran air. Itu menyelimuti tubuhnya. Kekuatan hisap ini begitu kuat sehingga tubuh Han Li ditarik ke atas. Dia terbang menuju pusat pusaran air. Wajahnya tenggelam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau.
Itu sangat padat sehingga tampak seperti zat yang nyata. Han Li melihat ke kedalaman pusaran air. Matanya berkedip. Kemudian, cahaya hijau di tubuhnya kembali bersinar terang. Dia melesat ke dua arah. Tubuhnya baru saja bergerak ketika kabut di depannya mulai bergulung. Kemudian, bayangan hitam terbang keluar dari sana. Itu adalah Lunar Beast kodok hitam seukuran rumah. Ia memiliki leher yang pendek dan tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan benjolan. Itu terlihat sangat menakutkan. Kodok hitam membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya hitam pekat. Itu ditujukan ke kepala Han Li. Sepertinya itu mencoba menghentikannya untuk pergi. Cahaya hitam memancarkan gelombang dingin yang mencengangkan. Tanda es muncul di kehampaan dimanapun ia lewat. Sepertinya kekosongan telah membeku. Han Li mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya. Pedang terbang yang jelas terbang keluar. Itu bergetar dan berubah menjadi pedang hijau besar. Panjangnya lebih dari 100 kaki. Busur petir emas muncul di permukaannya. Pedang hijau berubah menjadi pedang petir emas. Itu menebas sinar hitam. Sebuah ledakan keras terdengar. Sinar hitam tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pedang petir emas. Itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian, itu meledak. Pedang petir emas kabur. Itu muncul di atas kepala katak Lunar Beast di saat berikutnya. Cahaya keemasan menyala. Tubuh kodok Lunar Beast terbelah menjadi dua, petir iblis ilahi menyebar ke dua bagian tubuhnya. Kedua bagian tubuh itu meledak dengan ledakan, berubah menjadi dua kepulan asap hitam yang melayang. Meskipun Han Li telah membunuh binatang itu, dia membutuhkan waktu untuk melakukannya. Pusaran air besar di belakangnya semakin dekat. Kekuatan sobek di sekitarnya meningkat. Wajah Han Li menjadi serius. Dia membuat isyarat tangan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Dia akan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Pada saat ini, bayangan hitam tebal melintas melalui pusaran besar dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah tentakel besar yang melilit tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Han Li menggunakan membran polaritas sejati. Tentakel melilit tubuhnya. Itu tidak menyentuhnya. Wajahnya berubah. Dia mendengus dan membuat isyarat tangan. Tubuh Han Li menyala dengan cahaya hijau. Dua pedang awan bambu terbang keluar. Mereka menebas tentakel hitam. Tentakel hitam itu sangat tangguh. Pedang bambu awan hanya memotong jarak kecil ke dalamnya. Han Li mengangkat alisnya. Dia terkejut. Dia akan melakukan sesuatu. Tentakel hitam itu tiba-tiba ditarik kembali. Itu sangat kuat sehingga dia tertangkap basah. Dia ditarik ke pusaran air besar. Dia melihat kabur. Saat berikutnya, dia muncul di mata pusaran air. Pusaran air itu penuh dengan ki hitam. Itu bergemuruh. Kedengarannya seperti ribuan kuda berlari kencang. Kekuatan sobek besar datang dari segala arah. Itu menyelimuti tubuhnya. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentakel hitam masih melilit tubuhnya. Itu menggeliat dan mengencang. Tapi, membran polaritas sejati itu tangguh. Itu tidak bergerak tidak peduli seberapa keras tentakel hitam itu meremas. Han Li ditarik ke pusaran air. Dia tenang. Dia tidak peduli tentang tentakel hitam. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, raungan tumpul datang dari kedalaman pusaran air. Kemudian, suara "wosh" terdengar. Bayangan hitam melintas di pusaran air. Tentakel hitam lainnya terbang keluar. Itu melilit tubuh Han Li dan meremas. Terdengar suara berderak keras. Permukaan pedang hangat awan bambu yang telah memotong tentakel hitam tiba-tiba meledak dengan kilat keemasan. Pedang itu langsung melebar dan berubah menjadi dua pedang petir emas yang berukuran lebih dari 100 kaki. Pedang petir emas berputar dan menebas seperti kilat, menghasilkan serangkaian suara teredam. Kedua tentakel hitam yang melilit tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian kemudian berubah menjadi gas hitam yang hanyut. Teriakan yang agak serak datang dari kedalaman pusaran. Itu penuh dengan rasa sakit. Han Li menenangkan dirinya dan melihat ke kedalaman pusaran.
Cahaya biru melintas di matanya. Dia melihat bayangan hitam besar muncul dari kedalaman pusaran dan dengan cepat mendekati arahnya. Han Li melihat situasi ini tetapi dia tidak mundur. Kekosongan itu masih penuh dengan kekuatan sobek. Meski dia bisa bergerak dengan kekuatannya saat ini, itu agak sulit baginya. Dia memikirkannya dan melambaikan tangannya. Petir emas melintas di gas hitam tidak jauh dari sana. Pedang petir besar yang telah membunuh katak Lunar Beast juga terbang mundur dan berhenti di sampingnya. 3 pedang petir emas melayang di sampingnya. Pedang itu dikelilingi oleh cahaya keemasan dan perlahan berputar. Saat berikutnya, pusaran di depannya berjatuhan dan bayangan hitam besar terbang keluar. Itu adalah gurita raksasa yang berukuran puluhan kaki dan tampak seperti gunung kecil. Tubuh binatang itu hitam pekat. Hanya sepasang mata seukuran tangki air yang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Monster gurita itu melambaikan lebih dari selusin tentakel di belakangnya, memicu hembusan angin. 2 di antaranya terpotong di tengah, tetapi pada saat ini, tentakel yang patah berkelap-kelip dengan cahaya hitam dan dengan cepat pulih dengan sangat cepat. Aura dingin yang sangat besar dipancarkan dari monster itu. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lunar Beast kodok. Itu sebanding dengan seorang kultivator biasa di tahap akhir dari alam dewa sejati. Begitu monster itu muncul, semua tentakelnya tiba-tiba kabur dan terjalin menjadi jaring hitam besar yang menyapu ke arah Han Li. Han Li melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Lunar Beast ini tampaknya tidak lemah, tetapi tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka haus darah dan tidak tahu bagaimana mengukur perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Dia telah mempelajari beberapa teknik rahasia yang memungkinkannya berkomunikasi dengan binatang buas dan roh aneh yang tidak dapat berbicara. Namun, prasyaratnya adalah pihak lain memiliki kecerdasan yang jelas. Akibatnya, rencana awalnya untuk menangkap binatang itu dan menggunakannya untuk menyelidiki situasi di dalam kabut hitam tidak dapat lagi dilakukan. Han Li menggelengkan kepalanya dan membuat segel tangan. 3 pedang petir di sampingnya membentuk formasi segitiga dan berubah menjadi 3 garis petir emas saat ditembakkan. Petir emas pada 3 pedang raksasa tiba-tiba berkembang. Busur emas petir naik dari permukaan pedang dan terhubung satu sama lain, membentuk jaring listrik emas. Busur listrik emas tebal yang tak terhitung jumlahnya memantul dan meledak di jaring listrik, bertabrakan dengan tentakel gurita. Serangkaian suara tikaman teredam terdengar. Di bawah jalinan ki hitam dan cahaya keemasan, percikan cahaya cemerlang tersebar ke segala arah. Ki hitam di permukaan tentakel runtuh dan menghilang segera setelah bersentuhan dengan petir Devilbane ilahi. Busur emas petir menyebar ke seluruh tentakel dan meninggalkan bekas luka silang di sebagian besar tentakel. Meskipun tentakel hitam terkondensasi dari Yin Qi unik tempat ini dan ditahan oleh petir Devilbane ilahi, mereka terlalu tebal dan padat. Bahkan kekuatan Divine Devilbane Lightning tidak dapat menghancurkan mereka dalam satu serangan. Gurita mengeluarkan pekikan yang mengental darah dan jejak ketakutan muncul di matanya. Sepertinya dia baru menyadari bahwa musuh di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Binatang itu menggerakkan tubuhnya dan berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Tapi bagaimana mungkin Han Li membiarkannya kabur? Cahaya tajam melintas di matanya dan dia segera membuat segel tangan. Ketiga pedang raksasa itu segera berputar dan melepaskan serangkaian bayangan pedang emas, dengan cepat mengejar tentakel gurita. Tentakel gurita jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jadi, mereka dengan mudah terpotong oleh bayangan pedang. Bayangan pedang melintas dan hampir semua tentakel terputus dalam sekejap mata. Gurita mengeluarkan pekikan yang mengental darah lagi. Tampaknya tidak peduli dengan tentakelnya yang terputus. Itu membuka mulutnya dan menyemburkan cairan hitam pekat. Setelah cairan itu muncul, ia mengembang dan berubah menjadi awan hitam pekat yang berukuran sekitar 1 hektar. Kemudian,
Itu melilit bayangan pedang dan 3 pedang emas raksasa. 3 pedang emas besar segera tenggelam. Mereka ditahan oleh kekuatan di awan, tidak bisa bergerak. Gurita itu menggerakkan tentakelnya yang terputus. Kemudian, seluruh tubuhnya memancarkan semburan cahaya hitam dan berubah menjadi bayangan hitam yang terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan sobek pusaran air tampaknya tidak berpengaruh pada gurita. Han Li dengan dingin mendengus dan dengan cepat membuat segel tangan. 3 pedang emas raksasa bersinar terang. Kemudian, mereka menyatu bersama dan berubah menjadi pedang raksasa yang berukuran sekitar 100 kaki. Busur petir emas tebal muncul di permukaannya. Mereka menyilaukan dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Pedang raksasa itu sedikit berputar dan kekuatan tirani meledak dari permukaannya. Awan hitam di sekitarnya terkoyak dan tersebar. Busur emas petir pada pedang raksasa itu tiba-tiba menyala. Kemudian, suara gemuruh yang keras terdengar. Pedang emas itu menghilang dan muncul kembali di atas kepala gurita. Ia kemudian menebas tubuh gurita dengan kecepatan luar biasa. Gurita tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang raksasa. 2 suara teredam terdengar. Kedua bagian tubuh gurita itu meledak dan berubah menjadi asap hitam. Han Li melambaikan tangannya dan membuat segel tangan. Pedang emas terbang kembali dan petir di permukaannya menghilang. Itu berubah menjadi 3 pedang terbang hijau dan kembali ke lengan bajunya. Namun, cahaya biru melintas di matanya. Dia berseru kaget. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hijau ke asap hitam. Cahaya hijau dengan cepat bergulir kembali. Itu berisi bola hijau tua dan menariknya ke depannya. Manik hijau itu seukuran kepalan tangan. Lapisan cahaya hijau murni muncul di permukaannya. Itu tampak sangat jernih. Itu tampak seperti batu roh atribut kayu. Namun, itu memancarkan yuan qi yang sangat dingin. Itu benar-benar berbeda dari atribut kayu spirit qi. Apa ini? Apakah ini inti iblis? Han Li melihat bola dan bergumam. Matanya berkilat. Dia mengingat batu jiwa yang telah dia kumpulkan di dunia kegelapan ketika dia masih berada di dunia fana. Aura manik hijau ini sangat mirip dengan batu jiwa. Namun, aura manik ini ribuan kali lebih kuat. Han Li membalikkan tangannya dan menyingkirkan manik hijau itu. Dia kemudian melihat sekeliling dengan ekspresi serius di wajahnya. Desolate Wind Zone di sini agak mirip dengan Storm Mountain di Dark Netherland. Dan manik hijau ini, mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Han Li berpikir sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan melihat keluar. Tidak ada waktu untuk peduli tentang ini sekarang. Sangat penting untuk meninggalkan pusaran air ini. Meskipun kekuatan sobek di kedalaman pusaran air sangat besar, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh fisiknya saat ini. Hanya saja kekuatan menelan ini begitu kuat sehingga akan sedikit merepotkan untuk pergi. Han Li merenung sejenak, lalu tiba-tiba dia berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Pada saat yang sama, lampu listrik keemasan muncul. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi cahaya hijau keemasan, terbang keluar dari pusaran air. Begitu dia terbang keluar dari tengah pusaran air, badai di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kuat daripada di tengah pusaran air. Han Li merasakan udara di sekelilingnya menegang, lalu tubuhnya tersapu oleh badai ini. Dia mendengus dan membuat gerakan di dalam hatinya. Cahaya di tubuhnya tiba-tiba bersinar. Dia tidak secara paksa menahan kekuatan putaran badai. Sebaliknya, dia terbang bersama dengan pusaran air. Setelah beberapa saat, kabut hitam di tepi pusaran air besar berjatuhan. Sosok Han Li terbang keluar darinya. Wajahnya agak pucat, tetapi dia tidak segera berhenti. Sebaliknya, dia terbang ke depan agak jauh sebelum berhenti dan menghembuskan napas panjang. Kekuatan pusaran air besar ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual surgawinya untuk keluar.
Han Li membalikkan tangannya dan mengeluarkan ramuan pemulihan. Setelah menelannya, cahaya merah menyala di tubuhnya, dan penampilan aslinya dipulihkan. Setelah dia melepas topengnya, lampu hijau di tubuhnya menjadi lebih tebal, dan dia terus terbang ke depan. Dalam sekejap mata, dia bergerak maju dalam kabut hitam selama beberapa hari. Tidak ada bahaya lain dalam kabut hitam ini, tetapi dari waktu ke waktu, pusaran air besar yang aneh muncul. Pusaran air ini besar dan kecil, tetapi kebanyakan beberapa kali lebih besar. Kekuatan menelan yang dipancarkan oleh mereka begitu kuat sehingga membuatnya merasa tidak berdaya. Dia takut jika dia semakin dekat, dia akan jatuh ke dalam situasi kutukan abadi. Untuk beberapa pusaran air yang relatif kecil, dia kadang-kadang membunuh lunar beast yang bercokol di dalamnya. Dengan cara ini, dia mendapat banyak manik-manik hijau. Saat Han Li terbang ke depan, lautan kabut di belakangnya tiba-tiba berjatuhan dengan keras. Sosoknya berhenti, dan matanya memancarkan cahaya biru pada saat bersamaan. Kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau, dan dia dengan cepat terbang ke arah lain. Saat dia terbang tidak jauh, lautan kabut di belakangnya berjatuhan, dan pusaran air besar dengan cepat lewat, lalu menghilang di lautan kabut di depan. Melihat situasi ini, Han Li berhenti sejenak, lalu terus terbang ke depan. Hari-hari ini, dia secara bertahap menemukan cara untuk menghindari pusaran air ini, dan dia secara bertahap menjadi lebih terampil. Setelah terbang beberapa saat, suara aneh tiba-tiba datang dari kabut di depannya, dan fluktuasi mulai berjatuhan. Wajah Han Li sedikit dingin. Dia melambaikan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ada suara yang jelas dari tubuhnya. Pedang terbang hijau ditembakkan dari tangannya seperti kilat. Itu bergoyang tertiup angin dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan menebas kabut yang bergulung di depannya. Begitu pedang raksasa itu tenggelam ke dalam kabut, ledakan keras datang dari dalam. Pedang hijau besar itu ditembakkan dari dalam, dan cahaya hijau di permukaannya sedikit tersebar. Sebuah kekuatan yang luar biasa datang dari pedang raksasa. Tubuh Han Li bergetar, dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya. Lebih dari selusin pedang bambu awan terbang keluar. Setelah kilatan cahaya hijau, mereka semua berubah menjadi pedang raksasa, dan menebas ke arah kabut. Meskipun Han Li tidak melihat penampilan pihak lain, dia tahu bahwa kekuatan lunar beast kali ini jauh lebih kuat daripada yang pernah dia temui sebelumnya. Pedang Qi yang kabur terbang keluar dari kabut di depannya, dan kabut itu tiba-tiba berjatuhan dengan keras. Kemudian, suara keras terdengar, dan lebih dari selusin pedang hijau ditembakkan ke belakang.